Dusun Lamuk Legok. Wah, mantap. Pada jemur-jemur tembakau. Wih, mantap pemandangannya. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di vlog Anto Wahyu Atmojo. Kali ini saya sedang berada di kota Temanggung, di alun-alun Temanggung ya. Nah, ini di kawasan alun-alun Temanggung. Lumayan rame ya. Nah, ini tulisan Temanggung bersenyum. Kita keluar dari alun-alun Temanggung. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk explore sebuah desa yang sangat terkenal penghasil tembakau yang lumayan mahal ya, yaitu tembakau serintil. Nah, kita akan menuju ke Desa Legok Sari. Nah, di Desa Legok Sari itu ada dua dusun ya, namanya Dusun Lamuk. Ada dua, Dusun Lamuk Legok dan Dusun Lamuk Gunung. Kita akan explore kedua-duanya sambil kita melihat pemandangan Gunung Sumbing, view Gunung Sumbing, dan juga nanti pastinya ada perkebunan tembakau yang luas ya di sana ya. Kita akan menuju ke Desa Legok. Oke, ikutin vlog saya kali ini ya, vlog jalan-jalan di kota Temanggung. Aduh Pak, bambunya mau belok. Aduh, jadi speechless. Nah, kita kali ini melewati Jalan Pahlawan ini ya teman-teman. Kita akan menuju ke arah Pikatan. Nah, nanti setelah lampu merah Pikatan itu maju sedikit, kita belok kanan atau masuk atau naik ya ke arah Gunung Sumbing. Nah, ini kita ngelewatin Jalan Pahlawan, salah satu jalan protokol ya. Di sini banyak kantor-kantor juga, kantor-kantor pemerintahan, ada Dukcapil dan lain-lain. Ini pabrik apa ini? Nah, di Jalan Pahlawan ini ada ini ya, kita ngelewatin jalanan yang pinggirnya itu pohonnya itu gede-gede gitu, rindang gitu, enak dilewatin. Apalagi kalau siang-siang gitu.
Oke, kita jalan terus ya. Nah ini teman-teman, pohonnya gede-gede banget ya, dan aspalnya itu nggak keangkat gitu ya, yang pinggir dia nggak ngerusak aspal gitu. Oke, kita saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke salah satu desa penghasil tembakau serintil. Tembakau yang konon harganya mahal ya teman-teman. Nah ini kita bisa melihat nih, pohonnya gede-gede banget di sini. Wah, cuacanya hari ini berawan teman-teman, walaupun ada panas ya. Dan Gunung Sumbing kelihatan sih, tapi nggak jelas-jelas banget. Ini mobilnya biar lewat. Oh, mobilnya mau berhenti. Oke, kita gas. Nah ini kita ngelewatin kantor BPKAD, terus di sebelah sini ada Dukcapil. Nah ini kita sampai di lampu merah Pikatan. Ini truk. Oh, truknya mau belok kiri. Oke, kita lurus. Taman Pikatan. Terus ada Taman Makam Pahlawan ya di sebelah kiri. Ini mobilnya biar lewat aja, ini kayaknya ngebut nih. Oke. Nah, ini teman-teman. Waduh, kebablasan dah. Masuknya lewat sini ke Desa Legok Sari. Nah ini kita masuk sini ya. Ini kita naik terus teman-teman. Oke teman-teman, sambil kita berjalan kita akan cerita-cerita sedikit tentang tembakau serintil yang terkenal ini ya. Nah, dari sekian daerah di Temanggung sebagai penghasil tembakau, ada satu daerah yang dianggap sebagai penghasil tembakau serintil berkualitas terbaik, yaitu Dusun Lamuk Legok di Desa Legok Sari, Kecamatan Tlogomulyo ya teman-teman. Jadi di Desa Legok Sari itu ada dua dusun, yaitu Dusun Lamuk Legok dan juga Dusun Lamuk Gunung. Nah, ketika ditanya bagaimana proses terciptanya tembakau serintil terbaik dan kenapa hanya dihasilkan di Temanggung, jawabannya cukup kompleks. Biasanya masyarakat akan menjawab bahwa tembakau serintil ini merupakan jenis tembakau pulung. Pulung itu bermakna keberuntungan. Nah, alasan mengapa proses menghasilkan tembakau serintil ini cukup kompleks, sebab setiap prosesnya itu penting dan tidak diketahui bagian mana yang paling berpengaruh dalam pembentukannya. Ada banyak penjelasan mengapa tembakau terbaik hanya dihasilkan di daerah ini, mulai dari cerita folklore Sunan Kudus sebagai tonggak cikal bakal tembakau serintil, sejarah lisan turun-temurun dari nenek moyang, dan juga sistem pertanian tradisional yang dipakai. Adapun hal yang paling mudah dijelaskan adalah daya dukung kondisi alam di lereng Gunung Sumbing memang menjadi anugerah dan berkah bagi Dusun Lamuk Legok yang terletak pada ketinggian di antara 800 sampai 1000 mdpl tersebut. Nah, kali ini adalah cerita tentang Sunan Kudus sebagai tonggak cikal bakal tembakau serintil
Ini banyak beredar di masyarakat teman-teman. Konon semua berawal dari keluh kesah Ki Ageng Makukuhan yang bercerita kepada Sunan Kudus bahwa masyarakat tidak mempunyai gairah menanam tembakau waktu itu. Nah, mendengar keluhan dari Ki Ageng Makukuhan, Sunan Kudus lantas melemparkan rigen atau alat untuk menjemur rajangan tembakau ya. Sambil beliau berkata, jika kamu hendak menanam daun tembakau yang berguna buat masyarakatmu, ikutilah jalannya rigen ini. Nantinya jatuh di mana, itulah tempat di mana akan muncul tanaman tembakau yang paling baik. Nah, rigen itu diyakini jatuh di Lamuk teman-teman. Tanah tempat rigen itu jatuh jadi amblas membentuk cekungan yang dalam bahasa Jawa disebut legok. Wilayah yang legok inilah yang kemudian bernama Lamuk Legok dan sekarang disebut sebagai Dusun Lamuk Legok yang kemudian dikenal sebagai penghasil srintil terbaik. Sedangkan berdasarkan cerita lisan yang diceritakan secara turun-temurun di masyarakat dahulu kala, petani dari Dusun Lamuk Legok ini melakukan perjalanan ke daerah Dieng untuk mendapatkan bibit tembakau dengan berjalan kaki ya teman-teman. Nah, perjalanan pulang pergi itu menghabiskan waktu 2 hari 2 malam waktu itu. Lalu setelah mendapatkan bibit tembakau, para petani menyemainya di Desa Kemloko, Kecamatan Tembarak yang berjarak sekitar 6 kilometeran dari Desa Legok Sari. Ada 2 alasan mengapa bibit yang diambil jauh-jauh dari Dieng yang kemudian ditempuh dengan jalan kaki tersebut justru malah disemai di Kemloko. Pertama, lahan di sana pada saat itu dianggap lahan yang paling subur. Kedua, para petani di Legok Sari mempunyai banyak saudara yang bermukim di Kemloko. Kemudian baru petani membawanya ke Legok Sari untuk ditanam. Di sisi lain, petani dari berbagai daerah juga melakukan hal serupa, yaitu menyemai benih tembakau di Kemloko. Karena banyak orang yang menyemai benih tembakau di sana, masyarakat yang membutuhkan benih pun menjadikan Kemloko sebagai rujukan. Saat itu jika mencari benih, orang-orang akan bilang benih Kemloko. Karena sudah menjadi kebiasaan disebut benih Kemloko, kemudian hari akhirnya dipatenkan sebagai varietas Kemloko. Nah, tembakau srintil tercipta harus memenuhi beberapa syarat. Varietas tembakaunya bernama Kemloko. Walaupun syarat pertamanya harus varietas tembakau Kemloko, namun tidak semua tembakau Kemloko bisa menjadi srintil. Ada beberapa syarat dalam proses pembentukan srintil, contohnya embun yang muncul di lereng sumbing. Begitulah yang dipercayai oleh masyarakat. Syarat berikutnya, tembakau Kemloko bisa menjadi srintil harus ditanam di lahan dengan ketinggian 800 mdpl ke atas, dan lokasi lahan di atas 800 mdpl ini hanya dimiliki oleh Temanggung dengan lereng Gunung Sumbing dan Sindoronya. Hal ini menjadi penting karena untuk memenuhi syarat berikutnya, yaitu tembakau yang berada di lereng ketinggian di atas 800 mdpl akan menjadi tanaman pertama yang terkena cahaya matahari pagi saat terbit. Nah, tembakau srintil berasal dari daun paling atas pada tanaman tembakau ya teman-teman. Biasanya pemetikannya paling akhir. Saat masih ada di pohon, petani tidak akan mengetahui lembaran daun itu menjadi srintil atau tidak. Mereka baru tahu setelah daun tembakau yang diperam seperti membusuk, kemudian mengeluarkan cairan yang menyebarkan aroma harum dan berwarna hitam. Kemudian untuk menghasilkan tembakau dengan mutu yang bagus itu tidaklah mudah.
butuh perawatan dan juga keberuntungan. Keberuntungan itu lantaran para petani harus berhadapan dengan cuaca yang tidak bisa diprediksi. Itulah faktor yang membuat harga tembakau tidak stabil. Nah, selain cuaca, kebijakan pemerintah dari tahun ke tahun yang menaikkan cukai rokok juga merugikan, tanpa terkecuali bagi para petani tembakau serintil ini, teman-teman. Sebab dari kenaikan cukai rokok ini, harga jual tembakau ke pabrik mengalami pengurangan seperti saat ini yang terjadi ya. Tembakau serintil walaupun menjadi tembakau terbaik dan termahal yang berasal dari Temanggung, namun tentu saat kenaikan cukai rokok, para petani turut terkena imbasnya. Oh, ini malah pohon cabai nih, banyak banget nih. Cabai ini juga nih, yang ada di Cagai itu. Nih, banyak juga ya. Cabai kanan kiri itu sampai atas tuh. Oh, ini malah banyak cabai ya di sini ya. Nah, ini mulai ada tembakau nih, cabai lagi. Oke, kita gas terus ya teman-teman. Nih, banyak yang nanam tembakau ya. Cuman di sini sawah-sawahnya kayak ada pondasinya gitu ya, unik ya. Nih, petak-petaknya itu kayak di pondasi-pondasi gitu. Kenapa ya? Nih, ada pondasinya ya. Nah, ini Lombok nih. Dari tadi di bawah itu lihat nih, ada pondasi-pondasinya gitu. Oke teman-teman, kita gas terus ya. Ini sebentar lagi kita akan masuk di Desa Trilir. Kecamatan Telogomulyo. Nih, sawahnya itu ada pondasinya. Wah, mantap. Wah, sayang sekali ya, anunya nggak kelihatan clear, nggak kelihatan full gitu gunungnya. Oke, mantap. Banyak banget ya. Ini udah panen sejak lama ini, yang daun bawah ini. Oke, kita naik terus ya. Ini ya, pohonnya kecil-kecil ya. Apa karena tanahnya beda dengan yang kayak Gelapan Sari gitu ya. Gelapan Sari itu pohonnya bisa gede-gede banget, pohon tembakonya. Nah, ini kayaknya udah masuk nih Desa Trilir.
Wah, seru banget ya. Kanan dan kiri pohon-pohon tembakau. Wih, pohon apa ini? Gede banget. Oh, ini Desa Telilir. Harum banget ya. Nah, ini persimpangannya teman-teman. Jadi kalau ke arah kiri itu ke Lamuk Legok. Lamuk Gunung ya. Kalau ke sini ke Lamuk Legok atau ke Balai Desa Legok Sari. Ini ke Balai Desa Legok Sari dan juga ke Dusun Lamuk Legok. Wah, mantap. Pada jemur-jemur tembakau. Nih, banyak banget di sini. Cuman sawahnya itu modelnya di pondasi-pondasi gini ya, unik gitu. Saya baru nemuin sekarang ini. Kalau di Selo Boyolali itu biasa, nggak di pondasi-pondasi. Buset, nanjak. Wah, nanjaknya. Ini ke Dusun Lamuk Legok ya. Nah, ini balai desanya ini kayaknya. Oh, ini SD, sekolahan. Oh, SD. Wah, rumahnya. Oh, ini masjid mungkin ya. Baru bangun tuh. Wih, mantap pemandangannya. Mantap banget teman-teman. Wah, ini wajib berhenti nih di sini. Itu Gunung Sumbing. Terus ini Dusun Lamuk Legok ya. Ini ada yang ada di bawah juga ini. Ini rumah-rumahnya kayaknya rumah yang lawas gitu ya teman-teman. Terus kalau kita lihat rumah-rumahnya itu di atasnya itu ada kayak balkon-balkonnya gitu ya. Nah, itu berfungsi untuk jemur tembakau salah satunya teman-teman.
Oke, kita jalan ya teman-teman, jalan lagi. Wah, bagus banget ya perkampungannya. Lamuk Lego. Saya nyari balai desanya mana ya? Ini apa ya? Nih pada jemur-jemur tembakau ya. Legok Sari. Oh iya ini. Ini ya balai desa Legok Sari. Mantap pemandangannya. Naik ke sana. Ini ada lapangan voli. Kita ikutin jalan ini aja ya. Jalan utama. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, di atasnya itu kayak ada balkon buat jemur daun tembakau ya. Nah, ini adalah perjalanan menuju ke dusun satunya lagi teman-teman, atau dusun Lamuk Gunung ya. Jadi muter gitu. Itu kalau naik ke situ apa ya itu ya? Alon-alon. Oh itu anu ya. Di atas sana itu perkebunannya teman-teman. Cuman jalannya makadam gitu. Kalau mau naik, aduh agak ini ya. Nah, ini kita sedang menuju ke dusun Lamuk Gunung ya teman-teman. Nah, dari sini harusnya bisa melihat dusun Lamuk Lego yang ada di bawah. Nah, itu Lamuk Lego. Tapi lebih bagus dari daerah sana ya. Nih di atas nih perkebunannya. Oke. Ini dusun Lamuk Lego ada di sebelah kiri. Kita sekarang akan menuju ke dusun Lamuk Gunung. Jalannya udah bagus ya. Berhenti lagi. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Dusun Lamuk Gunung. Penjual sayur keliling. Di sini ditanemin tembakau ya. Jadi untuk sayurannya tetap mengandalkan penjual sayur keliling. Nah, ini teman-teman, kita bisa lihat di atas itu ada balkon yang dipakai buat menjemur tembakau. Ini dusun Lamuk Gunung. Wah, ini rumahnya rumahan tuh ya, masih kuno ya. Ini banyak rumah-rumah kuno di sini. Nah, ini buat jemur. Wah, keren banget. Wah, ini udah turun ya.
berarti. Ya teman-teman, ini udah turun nih. Jadi keluar dari dusun Lamuk Gunung. Begitu keluar dari dusun Lamuk Gunung langsung menuju ke desa Telilir ya. Mantap. Ada kopi juga di sini. Nah, ini ada pertigaan ya teman-teman. Kalau ke kiri itu ke Telilir atau turun. Kalau ke kanan ke arah mana ya? Oh, ini ke arah ini ya, Banaran ya. Ke arah Banaran. Basecamp itu, basecamp pendakian via Banaran, pendakian Gunung Sumbing. Wah, pemandangannya mantep banget. Tuh Gunung Sumbing ya. Oke teman-teman, kita turun menuju keluar dari desa Legok Sari ya. Nah, ini udah menuju desa Telilir nih teman-teman. Wah, mantep banget di sini. Pemandangan perkebunannya ya. Tuh. Itu desa Legok Sari di sana. Jadi cuma ada 2 dusun ya, yaitu dusun Legok Gunung, dusun Lamuk Gunung, Lamuk Legok, dan Lamuk Gunung di sebelah sana. Oke teman-teman, kita turun. Wah, banyak berhentinya nih dari tadi. Nah, ini udah masuk di desa Telilir ini. Dan kita bisa lihat di atas itu teman-teman, banyak yang jemur-jemur tembakau ya. Ini juga nih. Wah, mantap. Desa Telilir. Tuh di sana tuh. Nah, ini pertigaan yang tadi nih. Kita lewatnya mana ya? Sini ya. Wah, mantap nih. Pada jemur-jemur tembakau. Kalau yang di sini udah pasti udah rajangan ya. Tapi kalau kita lihat di mana itu Selo, itu banyak yang masih lembaran gitu. Nih desa Telilir, banyak yang masih lembaran. Untuk daun-daun ininya ya, daun tembakonya. Mantap. Kita turun terus. Wah, ini kayaknya udah mau keluar nih dari desa Telilir. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya closing sampai di sini ya. Jadi perjalanan dari alun-alun Temanggung mengunjungi sebuah desa penghasil tembakau Srindel
yaitu Desa Legok Sari dan juga Desa Telilir ya sekalian, karena kita ngelewatin. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit memberikan informasi serta hiburan buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih. Kita ngelewatin hamparan perkebunan tembakau di Temanggung. Ini teman-teman, wah mantap.